Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Remi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Rabu 10 September 2025. Dan dalam minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-23. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat perlindungan-Mu yang kami boleh terima sepanjang hidup kami. Bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang melimpah yang kami boleh alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau membangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman. Injil yang kami renungkan di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai dengan 26. Kiranya apa yang kami dengar dan renungkan bersama di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan baru dan semangat baru dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih banyak atas kebersamaan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berbahagialah dalam jalan Tuhan. Hari ini kita merenungkan salah satu bagian paling terkenal dari khotbah Yesus. Yesus bersabda, Yesus menegaskan
bahwa berkat sejati bukanlah soal kekayaan, tawa atau popularitas duniawi, melainkan hidup dalam kehendak Allah. Dalam bacaan Injil hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ukuran kebahagiaan menurut dunia seringkali berbeda dengan ukuran kerajaan Allah. Di sini Yesus berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Kata-kata ini terdengar mengejutkan. Bagaimana mungkin kemiskinan dipandang sebagai kebahagiaan? Dalam dunia modern, zaman sekarang ini, kebahagiaan sering dikaitkan dengan materi, status sosial, dan kenyamanan hidup. Namun, Yesus mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam tentang orang miskin, orang yang kelaparan, orang yang sedang menangis, dan orang yang dibenci karena nama Kristus justru berada dekat dengan hati Allah. Kemiskinan di sini bukan hanya soal materi, tetapi juga sikap hati yang rendah, terbuka, dan tidak bergantung pada harta duniawi. Orang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang menyadari keterbatasannya dan menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus juga memberikan peringatan keras. Celakalah kamu yang kaya, celakalah kamu yang kenyang, celakalah kamu yang tertawa sekarang, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Kata-kata ini bukan berarti bahwa harta atau sukacita itu dosa, tetapi peringatan agar kita semua tidak terjebak pada kenyamanan dunia yang menutup hati dari Allah. Kekayaan, popularitas, dan kesenangan bisa membuat kita lupa pada tujuan sejati, yakni keselamatan. Relevansi bagi kita dalam dunia digital zaman sekarang ini, banyak orang mencari likes atau validasi sosial dan pengakuan publik. Kita bisa mudah terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan sejati datang dari pengakuan dunia. Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya ada ketika kita hidup dalam kasih Allah. Meskipun itu berarti harus menanggung salib, kritik, atau kesepian. Nah, di sini Yesus mengajak kita semua untuk berani memilih jalan sempit dan hidup dalam iman, berbagi dengan yang miskin, menolak kesombongan, dan tetap setia meski ditolak. Inilah jalan berkat yang sejati. Semoga kita mampu memandang hidup dengan mata iman, melihat berkat di balik penderitaan,
dan tidak terjebak pada kebahagiaan semu dunia. Mari kita belajar untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Karena bersama Kristus, penderitaan pun menjadi jalan menuju sukacita sejati. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil ini, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.